Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah kisru donasi Agus Salim, aksi saling lapor rupanya kini semakin bertambah. Pasalnya, usai Farah Tabas yang sempat melaporkan Denny Sumargo, hingga Denny Sumargo pun lapor balik. Terbaru, Herwanto sebagai Ketua Umum Organisasi Barisan Advokat Bersatu kemarin terlihat menyambangi kantor Peradi untuk melaporkan Farah Tabas ke Dewan Kehormatan Peradi. Lantaran diduga melanggar kode etik dengan tidak menjaga sikap dan juga etika sebagai seorang pengacara. Melihat dirinya dilaporkan oleh Herwanto, lalu seperti apakah respon Farah Tabas? Benarkah Farah Tabas akan melaporkan balik Herwanto jika laporan tersebut tidak memenuhi unsur melanggar kode etik? Dan benarkah Farah Tabas pun menantang Herwanto untuk menggugatnya dengan nominal 10 triliun rupiah? Di sisi lain, seperti apakah respon dari kuasa hukum para donatur terkait pernyataan Farah Tabas yang menuding bahwa polling donasi Agus adalah perbuatan kriminal? Benarkah adanya polling donasi ini digelar lantaran bentuk kekecewaan para donatur atas dugaan penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh Agus? Ditambah lagi karena simpati mereka yang sudah hilang usai melihat Agus yang memilih melaporkan Novi ke polisi. Dan bagaimana pula sebagai praktisi hukum, Herwanto menanggapi terkait kedatangan Farah Tabas dan Agus Salim ke Kementerian Sosial, di mana menyatakan bahwa Yayasan Novi tidak melakukan izin kepada Kementerian Sosial, hingga Novi pun akan ditegur oleh Kementerian Sosial. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, jika melihat polemik dari kasus Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya hingga membuat matanya buta, kini justru semakin melebar bahkan berujung saling lapor. Sebut saja Agus yang melaporkan Novi, Farah Tabas yang melaporkan Denny Sumargo, hingga Denny Sumargo pun melapor balik. Hingga Farah pun berencana akan melaporkan kuasa hukum donatur terkait polling donasi Agus. Dan yang terbaru, pada Kamis 21 November kemarin, Herwanto sebagai Ketua Umum Organisasi Barisan Advokat Bersatu menyambangi kantor Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi untuk melaporkan Farah Tabas ke Dewan Kehormatan Peradi karena diduga melanggar kode etik dengan tidak menjaga sikap dan etika sebagai seorang pengacara. Lantas, seperti apakah Farah Tabas yang menegaskan bahwa Herwanto pun sempat masuk di dalam tim Farah Tabas, namun akhirnya memilih untuk keluar karena mempunyai alasan sendiri. Kami pertama ingin menyampaikan surat secara resmi ini kepada organisasi advokat ya, yang selama ini ya sebenarnya ini sudah lama sekali orang yang mengirim pesan kepada kami, nge-DM dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin sore itu saya sempat live dan saya tanya kepada lebih dari banyak lah ya. Saya katakan karena mereka bertanya begini, Bang, itu biasanya kalau ada seorang advokat yang sikap dan perilakunya ya tidak menunjukkan bahwa dia ini sebagai seorang advokat, apa sih tindakan dari organisasi? Nah, sebenarnya masyarakat ini meminta organisasi advokat ini ngambil tindakan. Nah, tetapi kan organisasi ini dia tidak bisa mengambil tindakan kalau belum ada laporan. Nah, jadi gini, saya sebagai seorang advokat ya, jujur aja, kadang saya merasa malu ya. Sekarang ini profesi advokat ini memang profesi yang terhormat ya, profesi yang mulia. Tetapi saya melihat di media sosial luar biasa lah. Ada yang sudah diganti pakai pakaian pakaian cewek itu apa namanya? Pakai daster. Ada advokat diganti pakaian daster. Ya, jadi
diganti tubuhnya dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Pradi untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan dan tindakannya yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi. Nah, jadi kami minta kepada organisasi advokat tolong dipanggil dan diadili. Ya kalau memang terbukti ya silakan mengambil tindakan gitu. Yang pertama ini ya jujur aja ini Farhad Abbas. Ya Farhad Abbas karena memang dari pertama ketika saya juga mendukung Nopi ya, dia WA saya tuh. Nah, dia WA saya. Nah, ketika dia WA saya pikir udahlah biasa aja ya. Nah kemudian yang sangat mengejutkan ternyata dia mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Saya sih sebenarnya jujur aja nggak berteman juga nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Cuman maksud saya kita tetap menjaga etika kita gitu loh. Saya pun nggak WA-WAan sama dia nggak jadi masalah juga. Tetapi sekali lagi saya menginginkan bahwa ketika kita berseberangan, ya kan kalau kita berseberangan pasti kenal. Saya sama Erdilau juga kenal, ya kan sama Farhad kenal, sama Krisna kenal. Tetapi ketika kita berhadapan, berlawanan, ya tetap kita menjunjung tinggi kode etik kita. Nggak sabar, tanya ramah aja. Dari awal dulu, dari pertama kali tahun 2014 sudah nyerang-nyerang saya kok. Cuman baru terakhir kenal, masuk di tim, kita masukin lah daripada kurang kerjaan kan. Lari sendiri. Terus minta menangani perkara ini. Gua mau berada di dalam bro, katanya. Nanti gua kan bisa informasi, gua bisa mundur klarifikasi. Ada semua rekaman pembicaranya lengkap semua. Ntar lu gua bongkar itu lu malu sendiri yang terjadi gitu ya. Kalau pengacara itu kayak Farhad, gigi, terus bisa membedakan mana kawan mana lawan. Karena lu bukan kawan gue ya udah jauh-jauh, minggir. Agus melewat, Agus sehat, Agus nggak sedih. Ya, menurut Herwanto, tindakan Farhad Abbas yang dinilai melanggar kode etik adalah ketika Farhad yang berseberangan dengan advokat lain. Seperti salah satunya Farhad yang dengan sengaja sering memposting unggahan atau status di media sosial yang dinilai memancing perpecahan ataupun kontra. Untuk itulah, karena merasa nama baiknya dipermalukan oleh Herwanto ke Dewan Kehormatan Pradi, Farhad Abbas pun berencana akan melaporkan balik Herwanto jika ia tidak terbukti bersalah atau melanggar kode etik seorang advokat. Bahkan Farhad pun menantang Herwanto agar Herwanto menggugat dirinya sebanyak 10 triliun rupiah agar Herwanto mendapat banyak kerjaan. Jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan, pro dan kontra dan lain sebagainya seperti itu. Ini kan salah satu pasang status nih kan statusnya nggak bagus gitu kan. Ini kebetulan saya kan pakai begini nih. Lihat nih, coba statusnya Farhad tuh. Itu menjadi salah satu pelanggaran kode etik juga, Bang. Ya iya, saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah, etika ini coba pasang ini. Story WA ya, Bang? Ya? Story WA. Iya di story WA. Nah jadi kan maksud saya begini, jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek ya saya nggak mungkin pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh, jangan sampai ada lagi statusnya Kak Sil kan, itu tim sama saya. Dibilang Tarsan segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Saya tidak mungkin mendatangi kantor Pradi kalau menurut saya juga ucapan atau tindakan-tindakan dari kawan kita ini saya rasa tidak begitu mengganggu lah. Pokoknya bilang sama dia, lu buktiin aja gue melanggar kode etik. Kalau gue nggak terbukti, gue laporin lu. Gue laporin sampai kapok lu, sampai mewek nih. Suruh aja, kalau hanya ke Pradi itu kurang, lu gugat gue 10 triliun ya. 10 triliun gugat Farhad Abbas. Supaya ada kerjaan, ya. Kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidang kan, ya udah itu aja. Gua saranin gugat Farhad 10 triliun. Selain itu, beberapa hal yang dianggap melanggar kode etik seorang advokat juga diungkap oleh Herwanto. Seperti saat dirinya yang dikuasakan menjadi kuasa hukum UMKM terkait dugaan dana yang digelapkan oleh Farhad Abbas dan Elsa Syarif sebesar 50 miliar.
di mana Farhad justru memblokir nomor ponsel milik Herwanto, di mana hal ini pun sangatlah bertentangan dengan profesi seorang advokat yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan profesi seorang advokat. Dan ketika melihat Herwanto pada saat melaporkan ke Dewan Kehormatan Pradi terlihat menggandeng pihak UMKM yang bernama Andi. Lantas, seperti apa Farhad yang merespon dengan tegas hingga menegaskan bahwa putusan pengadilan sudah keluar dan itu bukanlah investasi. Nah ini UMKM kebetulan. Saya nerima kuasa di UMKM itu bulan Agustus. Saya langsung WA Farhad juga untuk duduk bareng bisa menyelesaikan. Dalam perjalanan diblok juga saya. Tidak mau berteman lagi. Nah sekarang dalam perjalanan dibuka lagi, sekarang diblok lagi. Nah maksud saya begini, kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada nggak sepaham di blok. Sudah, itu namanya hari ini UMKM ya, jangan lagi berani datang ke rumah gue ya. Karena yang punya uang bilang itu bukan uang titipan. Itu adalah uang pribadi dia, urusan dia sama Elsa Sharif. Jadi nggak ada urusan sama gue ya. Kemudian dia nggak menuntut, dia tidak pernah nunjuk lawyer. Dia hanya menyarankan supaya Elsa mengembalikan untuk membantu. Dan kalian perlu ketahui bahwa dialah menurut saya yang menipu sebenarnya. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa putusan pengadilan itu adalah pembelian slot iklan, bukan investasi. Kalau hari itu dia kena investasi, maka akan dihukumlah dia seberat mungkin. Nah, berarti ada yang tertipu member, dan member jangan pura-pura ditipu. Kalian udah tahu, itu adalah kebodohan kalian. Beli slot masih minta investasi kembali itu tidak mungkin. Dan laporan terhadap Andi sudah jalan ya. Andi, kamu itu nggak ada suatu kuasa bodong. Firdaus juga mengakui dan mengatakan bahwa uang yang diterima Elsa Sharif itu adalah uang legal sebagai jasa lawyer, sah. Nah, dan kalian sudah laporkan ke polisi. Udah, lapor aja ke polisi, proses, datang aja. Tinggal adu kuat aja mana bukti. Kalau Elsa kuat, kita kuat, ya berarti kan kasusnya SP3. Mengakhiri pernyataannya di depan para awak media, Farhad pun untuk kedua kalinya menegaskan bahwa dalam perseteruan ini, Farhad menganggapnya hanya sebagai kicauan burung yang berisik saja, lantaran dirinya tidak mengenal siapa itu Herwanto. Lalu apa pesan Herwanto untuk Farhad Abbas terkait melebarkannya kisru donasi Agus yang menuai pro dan kontra ini? Saya nggak kenal tuh, siapa itu Herwanto, saya nggak kenal. Nggak pernah dengar namanya. Saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat aja udah, pecat aja udah. Lantas, seperti apa pula respon dari kuasa hukum para donatur terkait pernyataan Farhad Abbas yang menuding bahwa polling donasi Agus adalah perbuatan kriminal? Benarkah adanya polling donasi ini digelar lantaran bentuk dari kekecewaan para donatur atas dugaan penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh Agus? Ditambah lagi karena simpati mereka yang sudah hilang usai melihat Agus yang memilih untuk melaporkan Novi ke polisi. Hai, aku Feby Marsaya mau ngingetin jangan lupa saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pernyataan Farhad Abbas yang menuding jika tindakan polling donasi adalah kriminal pada akhirnya menuai sebuah kontroversi. Apalagi Farhad pun sempat mengatakan bahwa ia akan melaporkan siapapun yang ada kaitannya dengan polling donasi ini. Di antaranya adalah kuasa hukum donatur termasuk para donaturnya. Hal ini pun langsung mendapatkan respon dari pihak para donatur lewat kuasa hukumnya
di mana terjadinya polling donasi ini lantaran bentuk kekecewaan para donatur terkait dugaan penyalahgunaan uang yang diamanahkan untuk Agus serta adanya laporan Agus ke polisi kepada Novi. Sehingga para donatur pun muncul ke publik untuk menyuarakan kekecewaannya lewat polling donasi tersebut agar tidak menjadi bola panas ke depannya. Padahal jika melihat ke belakang, donasi awal yang ditunjukkan untuk Agus adalah bentuk keprihatinan para donatur ketika melihat kondisi Agus yang begitu terpuruk, dampak dari penyiraman air keras oleh rekan kerjanya itu. Yang bikin tuh gue laporin. Tapi sudah dibuat, Pak. Sudah dibuat, Pak. Enggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Adanya asumsi yang menyatakan kalau polling ini diduga adalah kriminal, itu kan menurut yang bersangkutan, ya. Silahkan saja kalau yang bersangkutan mau menempuh proses jalur hukum melaporkan dan diduga cukup, ya, untuk ditemukan adanya tindak pidana kriminal. Tapi menurut saya ini sebenarnya terlalu prematur, ya, kalau sebagai seorang seorang kuasa hukum, ya, langsung dengan satu kesimpulan mencoba membuatkan satu persepsi negatif, padahal sebenarnya kalau mau dipikir secara positif, apa yang dimaksudkan dengan polling ini harusnya kita harus dapat memahami. Kalau mampu, ya, ini saya katakan nih, kalau mampu membuat nama martabatnya Agus untuk dapat kembali diterima oleh masyarakat, sehingga empati masyarakat kembali kepada Agus oleh karena adanya donasi awal yang ditujukan kepada Agus adalah bentuk daripada keprihatinan, sehingga oleh karena adanya proses pelaporan polisi terhadap Novi dan adanya dugaan penyalahgunaan uang yang diamanahkan oleh donatur, sehingga ini yang membuat donatur muncul ke publik, merasa kecewa, ya. Tapi kalau katanya ini kriminal, ya saya pikir silakan saja, ya, kalau ini diduga kriminal silakan saja buktikan. Tapi kami berpikir masih ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Kita ini mau berbicara masalah proses hukum atau mau berbicara persoalan untuk menyelesaikan masalah si Agus. Agus ini kan sekarang butuh uang, ya. Justru saya merasa lebih ibah melihat si Agus ini, ya. Lebih ibah melihat si Agus. Harusnya Agus ini yang harus diselesaikan dulu. Cepet-cepet deh duduk bersama. Masalah laporan polisi semua orang bisa melaporkan, ya. Hak konstitusi setiap warga negara boleh melaporkan siapa saja. Lantas seperti apa Herwanto sebagai praktisi hukum menanggapi kedatangan Farhad Abbas dan Agus Salim ke Kementerian Sosial, di mana menyatakan bahwa Yayasan Novi tidak melakukan izin kepada Kementerian Sosial hingga Novi pun akan ditegur oleh Kementerian Sosial. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Selain pihak kuasa hukum donatur, perihal pernyataan Farhad Abbas yang menyebutkan bahwa penggalangan donasi yang dilakukan oleh Yayasan Novi tidak berizin dari Kementerian Sosial. Hal itu pun ditanggapi oleh Herwanto selaku praktisi hukum. Ya, menurut Herwanto, jika Yayasan Novi tidak memiliki izin dari Kemensos, lalu mengapa Agus pun harus mengambil uang tersebut? Tentu hal itu menjadi pernyataan bagi Herwanto. Mengingat Agus dan kuasa hukumnya meminta Novi untuk mengembalikan uang 1,3 miliar yang ada di rekening Yayasan Novi. Padahal uang donasi itu bisa dinilai tidak sah jika tidak ada izin dari Kemensos soal penggalangan dana Agus ini. Tak hanya itu, untuk perkara izin atau tidak adanya izin penggalangan donasi ini ke Kementerian Sosial, Herwanto pun juga menegaskan bahwa hal itu bukanlah suatu pidana atau kejahatan, sehingga Herwanto pun meminta agar pihak Agus menyudahi perkara yang kini banyak terjadi. Selain itu, Herwanto pun memberikan pesan kepada Agus untuk lebih introspeksi diri agar orang-orang kembali bersimpati kepadanya. Kalau izin atau tidak izin ini kan bukan suatu pidana, ya. Artinya
artinya bukan suatu kejahatan. Nah, jadi menurut saya begini lah, udahlah kita jangan berperkara A, perkara B, perkara C lagi. Sekarang ini kita mencari manfaat aja dari permasalahan ini. Agus juga harus introspeksi diri, kenapa sampai terjadi seperti ini. Artinya dia sudah gagal membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran. Artinya prasangka buruk sekarang muncul nih. Yang tadinya orang simpati dalam waktu yang singkat terkumpul uang 1,5 miliar, sekarang orang menghujat dia. Artinya Agus juga harus introspeksi diri dong, gitu. Jadi biar ibaratnya para pihak ini ya sadar, biar ketemu jalan tengahnya gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.